Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Selasa lalu diwarnai kericuhan. Massa pendukung caleg berusaha menyerang anggota BPD, komisioner KPU, dan aparat keamanan yang berjaga di kantor KPU. Sejumlah caleg yang tak puas dengan hasil pleno mengerahkan massa pendukungnya untuk menyerang anggota BPD maupun komisioner KPU Mapi. Untuk mengendalikan situasi, aparat melakukan tindakan tegas dengan melepas tembakan gas air mata. Demokrasi tanggal 14 sudah selesai, perhitungan sudah berjalan dengan situasi kita yang aman, yang baik. Kalaupun ada berbagai hal yang mereka merasa dikucurangi, ada mekanismenya. Silakan ke Bawaslu, silakan ke DKPP, supaya aturan yang berlaku sesuai dengan PKPU itu bisa kita tegakkan. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang seperti kemarin yang tidak beretika, mengganggu semua proses pemilu. Saya minta Kapolres kan untuk cerdas, cari para calegnya, datangi dia. Kalau dia masih main, tangkap dia. Aksi demonstrasi menuntut transparansi hasil pleno pemilu di Tambrau, Sorong, berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka menuntut agar Bawaslu Papua Barat Daya lebih transparan dengan hasil pleno pemilihan umum pada Dapil Tambrau dan Maibrat. Polisi yang tiba di lokasi kerusuhan lalu berusaha menenangkan massa. Polisi juga sempat menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Kericuhan juga terjadi saat rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kericuhan ini bermula saat saksi dari salah satu partai protes hasil rekapitulasi. Saksi juga menuding hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan form C1 dan plano. Perdebatan semakin memanas, bahkan salah satu saksi sempat melakukan penganiayaan kepada Ketua PPK Kecamatan Gane, Barat Utara. Jika ada selisih, maka harus di-cross-check. Jadi data yang misalnya kalau di kabupaten itu kecamatan ya, misalnya di kecamatan tentu ada data yang berbeda. Maka di-cross-check mana yang benar, pasti nanti bisa diketahui dari data itu, sehingga itu ada penyelesaian. Tidak boleh misalnya menggunakan kekerasan untuk melakukan hal-hal yang di luar substansi ya. Jadi itu harus kita jaga bersama. Massa pendukung calon anggota legislatif DPRD mendatangi lokasi pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang berlangsung di Hotel Harper Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa meminta KPU Kabupaten Bekasi untuk menghentikan penghitungan suara di Kecamatan Pebayuran yang dinilai syarat dengan kecurangan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bekasi menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Kalau dari Bawaslu pada prinsipnya ya kan kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi untuk mengkomunikasikan. Gitu. Pada prinsipnya kita kan bisa menyampaikan itu kepada KPU, itu bentuknya kan bahasa kita itu bagian dari rekomendasi. Gitu. Rekapitulasi hasil perolehan suara KPU berlangsung hingga 20 Maret 2024. Sudah semestinya semua hasil suara pemilu diperoleh secara jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Tim Liputan, Kompas TV. Proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 masih berlangsung secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Namun sayangnya proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung ini di sejumlah daerah berlangsung ricuh. Peserta pemilu menuding telah terjadi kecurangan. Lalu bagaimana solusi atas masalah ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni, lalu Profesor Muhammad Al-Hamid, Ketua Bawaslu periode 2012-2017, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Radi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari Mas Viva deh, sebagai peserta pemilu nih di Partai Amanat Nasional sendiri sejauh ini bagaimana mengawal suara? Mas Viva, apa saja yang dihadapi di lapangan? Kalau berpatokan pada Sirekap memang bermasalah karena memang niat baik dari KPU
adalah untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat agar mengetahui tentang real count penghitungan suara dari TPS, ya, dari BPK sampai tingkat kabupaten, KPU daerah. Niat baiknya ini kemudian tidak didukung oleh peralatan IT yang secara teknologis masih kendala. Oke. Contohnya dalam proses untuk input data, terkadang juga tidak terbaca 100% sehingga tampilan di grafik di layar monitor itu tidak sesuai dengan data yang diinput. Dan hal inilah yang menyebabkan adanya konflik, adanya polemik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata niat baik dari masyarakat untuk memberikan proses transparansi terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara itu tidak sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu, kami setuju agar si rekap ini untuk sementara dihentikan dulu karena problem ketidakmampuan di dalam menghandle soal teknologi sehingga tidak lagi menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat. Toh nanti di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu proses penetapan perolehan suara secara resmi itu adalah di rapat pleno secara manual berjenjang. Dan ini adalah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagi KPU, agar niat baik untuk memberikan informasi secara transparan, objektif, pada masyarakat itu harus ditunjang dengan kemampuan teknologis yang bagus, sehingga tidak menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Yang rugi itu kita semua termasuk KPU. Ada narasi negatif, kemudian KPU dicap curang, dicap macam-macam, sehingga itu bisa mengurangi terhadap kualitas dan persepsi dari kinerja KPU. Oleh karena itu, proses teknologi ini menjadi penting dalam peningkatan kualitas pemilu, terutama menjadikan pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat yang berintegritas dan berkualitas. Ya, di stop karena menghindari polemik. Tapi Mas Viva juga mengatakan tadi, publik saat ini keingintahuannya soal proses penghitungan suara juga sangat tinggi begitu. Ketika ini di take down gitu, sementara tidak ditampilkan dulu untuk sementara waktu, sementara masyarakat ingin juga mengakses informasi proses penghitungan suara. Bagaimana Anda melihat ini di lapangan, Mas Viva? Iya, kalau yang dilihat dari KPU sekarang kan bisa direkapitulasi berdasarkan pada D1 atau berdasarkan pada hasil dari rapat pleno di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang dilakukan secara daring, kemudian secara langsung dan dipublikasikan ke masyarakat. Masyarakat bisa melihat proses rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hanya itu yang menjadi bagian dari proses transparansi dalam penghitungan suara di KPU. Tetapi secara detailnya nanti kalau misalkan ada potensi pelanggaran di Undang-Undang Nomor 7 2017 kan sudah menyediakan lembaga-lembaga yang menjadi bagian dalam proses penyelesaian. Kalau itu menyangkut soal administrasi, Bawaslu yang menyelesaikan, menyangkut soal etika penyelenggara, DKPP yang menyelesaikan, menyangkut soal perselisihan hasil pemilu, ada di MK yang menyelesaikan. Jadi proses itu harus inherent dengan kemampuan dari KPU dan komitmen dari partai politik untuk menghadirkan pemilu yang jurdil, yang luber, yang jurdil, yang aman, nyaman, damai, yang berkualitas dan berintegritas. Jadi intinya kalau masyarakat ingin tahu proses penghitungannya secara instan begitu ya memang tidak bisa karena memang tabulasinya sekarang ini sementara di take down. Tapi bisa langsung memantau begitu ya penghitungan suara ke masing-masing daerahnya di KPU di daerahnya, dan juga kalau ingin menghitung manual KPU sekarang melampirkan formulir C hasil ya dalam sistem Sirekap ini. Saya ke Pak Muhammad. Prof, kalau Anda melihat sebagai yang pernah duduk di Bawaslu begitu pada pemilu-pemilu sebelumnya, akar masalah yang menyebabkan maraknya kericuhan yang terjadi dalam proses penghitungan suara ini apa sebenarnya? Ya, jadi begini, KPU, Bawaslu, dan DKPP itu dalam mandat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu disebut sebagai satu kesatuan penyelenggaraan fungsi. KPU sebagai pelaksana teknis itu wajib untuk menjawab setiap komplain, setiap keberatan, setiap masukan, setiap
rasa keadilan peserta pemilu. Apakah itu pemilu legislatif atau pilpres. Nah, kalau KPU misalnya itu bisa menjawab apa yang menjadi protes di setiap momen-momen atau tingkatan rekapitulasi, seharusnya apa yang ditayangkan oleh Kompas TV tadi dalam pengantar tidak terjadi. Ya. Tidak ada keributan. Jadi KPU itu harus merasa, ya, sebagaimana tagline-nya selama ini kita tahu sangat bagus. KPU melayani. Saya ulangi, KPU melayani. Melayani apa? Melayani semua hal yang menjadi mungkin pertanyaan publik. Ya, karena memang salah satu ukuran pemilu berintegritas itu bahwa adanya mekanisme penyelesaian keberatan terhadap peserta pemilu. Nah, saya membaca ada perilaku-perilaku oknum penyelenggara di tingkat bawah ya, yang kita lihat dalam beberapa tayangan Kompas TV tadi, yang sepertinya tidak welcome terhadap protes-protes peserta pemilu. Padahal kalau itu dijawab, kalau itu dijelaskan, kalau itu dilayani, maka masalah itu bisa selesai di tingkatan itu. Misalnya rekapitulasi kecamatan. Ini pengalaman kita, apalagi Bang Viva ini adalah politisi senior yang menurut saya sudah sangat lama memahami bagaimana proses-proses pemilu kita dan punya pengalaman luar biasa. Seharusnya problem yang terjadi di kecamatan itu diselesaikan di kecamatan. Jadi jangan menabung masalah, istilah saya, jangan menabung masalah. Misalnya begini, ada caleg atau ada saksi partai yang melakukan komplain di proses rekapitulasi kecamatan. Kalau itu dijawab, diluruskan misalnya, sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan, itu selesai di kecamatan. Jangan ada kalimat yang seakan-akan mengatakan, sudah, kalau Anda tidak terima penyelesaian ini, Anda isi berita acara, mesti ada rekapitulasi kabupaten. Ya, nah, saya sering mendengar ada oknum PPK yang menggunakan tameng itu ya untuk mengkanalisasi keberatan dari peserta pemilu. Nah, itu problemnya yang membuat kadang-kadang masyarakat tidak bisa menerima atau peserta pemilu tidak bisa menerima. Oke. Nah, kalau kita bicara penyelenggara pemilu kan ya, saya juga sepakat dengan Pak Muhammad. Kita tidak hanya bicara KPU di pusat, provinsi, kabupaten kota, tapi juga di kecamatan, bahkan juga ke petugas KPPS begitu ya. Itu juga salah satu unjuk tombak yang penting untuk bisa menjelaskan kepada semua pihak yang mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara. Nah, kalau di PPK ini juga tidak bisa menjawab, kalau dikatakan Pak Muhammad tadi menabung masalah gitu ya. Ini apa yang salah? Apa BIMTEK-nya dari pusat atau dari jenjang yang lebih tinggi ini tidak sebaik yang diharapkan? Itu salah satu, ya. Itu salah satu saya kira, karena kita tahu KPU tidak tersedia cukup dana untuk membimtek seluruh petugas penyelenggara ad hoc. Ya, jadi di kecamatan itu sebenarnya adalah paling krusial proses tahapan penghitungan suara. Saya sering memberi semangat, tapi dengan sedikit menggelitik teman-teman kecamatan bahwa karena dia ad hoc, berpikirnya juga ad hoc. Ya, maksud saya begini, masa tugas PPK itu ya atau di Bawaslu namanya Panwaslu kecamatan itu kan ad hoc, hanya beberapa waktu saja ya. Nah, kadang-kadang karena dia ad hoc, sebagian berpikir ad hoc juga. Maksudnya apa? Dia hitung gajinya tuh. Ini tidak semua ya. Saya mengatakan oknum. Dia akan menghitung salary dari negara. Misalnya saya menjadi petugas PPK 1 bulan atau 2 bulan 1,2 juta. Saya nggak tahu sekarang berapa. Nah, kalau dia digoda oleh oknum peserta pemilu, oknum caleg atau oknum tim sukses, maka dia bisa mendapatkan beberapa puluh kali daripada gajinya itu ya. Itu yang saya mengatakan berpikir ad hoc. Ya, sekali lagi perhatian kita harus bagaimana menjaga teman-teman ad hoc ini komitmennya sama dengan penyelenggara yang bersifat permanen, KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Bahwa tugas Anda ini walaupun ad hoc tetapi adalah garda terdepan yang menentukan integritas proses dan hasil pemilu. Jadi kalau saya lihat pun kalau ada BIMTEK dengan dana yang minim begitu ya, BIMTEK-nya dengan sisi psikologis yang lebih kuat begitu kira-kira Prof ya? Iya, karena ini bicara ya. Karena masalah ini kan bicara apa namanya sisi psikologis seorang penyelenggara pemilu di tingkat bawah gitu. Kalau sudah bicara pendapatan dan juga ini kan hanya ad hoc, ini memberi semangat secara psikologis juga penting begitu kira-kira ya Prof ya. BIMTEK itu salah satunya Mas, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana menanamkan komitmen nilai-nilai integritas. Baik. Nah, ini DKPP berperan. Ya, DKPP, KPU Bawaslu Pusat berperan. Kalau bicara adil Mbak Titi,
kalau pengen dibilang adil buat semua pihak gitu. Kayaknya sekarang kan teriaknya ini tidak adil, curang dan segala macam. Solusinya apa kalau melihat sekarang sudah berteriak semua tidak adil dan curang begitu? Ya, mau tidak mau, memang semua pihak harus berbenah. Penyelenggara pemilu terutama karena salah satu ketidakpuasan itu berangkat dari penyelenggara pemilu dan proses penegakan hukum serta penyelesaian keberatan yang memang sudah disediakan undang-undang. Tadi Pak Viva menyampaikan kalau publik tidak bisa melihat misalnya diagram atau numerik angka hasil bacaan Sirekap, maka bisa melihat formulir D hasil. Saya coba cek dari daerah saya saja sendiri. Saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, belum ada satupun sertifikat D hasil dari Tangerang Selatan, kecamatan itu yang terunggah di Sirekap. Termasuk juga misalnya untuk D hasil kecamatan Pamulang itu sama sekali belum ada satupun yang terunggah. Termasuk juga di Kelurahan Benda Baru misalnya, C hasilnya itu dari 122 TPS belum satupun terunggah. Disinilah yang membuat publik itu menjadi bertanya-tanya, karena ruang-ruang berjenjang yang terlalu lama dari TPS sampai ke penetapan hasil secara nasional oleh KPU pada 20 Maret, itu kan tidak bisa diikuti oleh masyarakat. Nah, dengan bantuan teknologi, sebenarnya ini bisa menjadi penghubung untuk mendapatkan tadi transparansi dan akuntabilitas. Persoalan yang kita hadapi hari ini, Mas Radit, sebenarnya juga terjadi di Filipina. Itulah yang kemudian mereka beralih menggunakan teknologi secara serius yang mereka sebut dengan electronic counting machine. Karena ternyata konflik ketidakpuasan itu sebagian besar dikontribusikan oleh penyelenggara. Apakah misalnya karena ketidakmampuan membangun komunikasi publik, tadi seperti disampaikan oleh Prof. Muhammad, ataukah memang yang kedua kerentanan dalam praktik kecurangan ataupun manipulasi suara. Karena peserta pemilu itu yang penting buat mereka selain menjadi peserta pemilu adalah mendapat kursi. Dan untuk mendapat kursi, hulunya adalah di suara. Nah, ketika suara misalnya menimbulkan keraguan terhadap validitas dan akurasi, itu yang kemudian rentan sekali menimbulkan ketidakpuasan seperti yang ada di layar. Nah, misalnya di Papua, KPU Kabupaten menetapkan hasil tanpa ada rekap distrik. Itu jelas pelanggaran begitu. Tapi apakah semua pelanggaran terselesaikan dengan baik? Tadi Prof. Muhammad sudah menyampaikan, ternyata tidak semua diselesaikan dengan baik dan memuaskan. Ya, akhirnya terjadi ketidakpuasan yang berujung bahkan sampai pada kekerasan. Gitu. Oke, baik. Ya, lalu kenapa saya juga undang Mas Viva pagi hari ini? Karena Mas Viva ini saya baca informasi juga di beberapa media online gitu ya, bahwa ada tudingan dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa PAN sudah menggelembungkan suara. Ini saya melihat beritanya terjadi penggelembungan itu diduga di Dapil Jawa Barat 6, Kota Depok dan Kota Bekasi. Sebelum saya lebih jauh tanya, sudah ada informasi soal ini, Mas Viva, dari Partai Amanat Nasional sendiri? Kalau soal Jawa Barat 6 sudah kita selesaikan. Prinsipnya bahwa PAN itu bekerja sesuai dengan undang-undang dengan mempertimbangkan etika moral. Jadi tidak ada upaya dari PAN untuk melakukan kecurangan penambahan suara. Itu kami tidak tahu, itu di daerah Kecamatan Pondok Gede kalau nggak salah, ada penambahan sekitar 200 atau 100 suara. Dan kami juga tidak tahu itu siapa yang menambahkan. Tapi setelah hasil rapat pleno ditetapkan, itu kembali ke semula, tidak ada masalah. Justru sekarang ini, Partai Amanat Nasional sedang memperjuangkan di Jawa Timur 4, karena ada suara PAN yang hilang. Gitu. Jadi inilah, para penyelenggara itu Prof, ternyata juga dalam hal komunikasi dan soal untuk membuat proses pelayanan agar tidak ada tabungan sampai ke atas, itu jadi masalah. Harusnya kalau ada persoalan di PPK, di kecamatan, harusnya diselesaikan di kecamatan, jangan dibawa ke atas. Ini proses penabungan masalah ini menjadi bagian dalam potensi untuk menambah konflik. Di Jawa Timur 4 itu kami merasa dicurangi, kami minta kepada Bawaslu, minta kepada KPU, kita turunkan pengacara, kita turunkan badan saksi, tapi kemudian tidak mendapatkan respon. Dan sampai sekarang pun juga kami masih
memperjuangkan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu dan KPU Provinsi. Kalau memang tidak ada tanggapan juga, kita akan lapor ke pusat. Kalau tidak ada tanggapan juga, kita akan ke Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Jadi proses perjuangan kelembagaan dalam potensi pelanggaran yang itu diakibatkan dari etika penyelenggara, ini juga kami rasakan. Jadi meskipun kami ini juga pendukung 02, tetapi dalam pemilu legislatif itu masing-masing partai politik secara subjektif memiliki ya kepentingan sendiri-sendiri. Tapi bagi Partai Amanat Nasional, bagi Partai Amanat Nasional, kami akan tetap pada koridor hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, dan kami akan menyelesaikan seluruh persyaratan untuk bisa membuat keputusan-keputusan itu sesuai dengan persyaratan yang ada di peraturan perundang-undangan. Itu yang akan kami tempuh gitu. Ya, justru ada di Jawa Timur 4 sekarang yang sedang diperjuangkan PAN ya Mas Viva. Jadi kalau soal Jawa Barat 6 tadi sudah clear dengan PKS ya Mas Viva ya? Sudah clear, kami tidak merasa melakukan kecurangan, itu hanya klaimnya dari partai yang lain itu. Nah ini saya juga berupaya untuk mengundang PKS untuk supaya mengklirkan masalah ini, bahwa sudah diklarifikasi oleh Mas Viva, tuduhan yang dialamatkan kepada PAN ini juga tidak terbukti, begitu kira-kira ya Mas Viva. Nah saya setelah jeda akan menanyakan juga ke Prof Muhammad, kalau memang tadi masalah-masalahnya ada di tingkat daerah, apakah juga nanti penyelenggara pemilunya harus dimintai keterangan oleh masing-masing DKPP ataupun yang mengawasi, Bawaslu yang mengawasi di tingkat daerah, atau seperti apa, nanti akan ditanyakan kepada Pak Muhammad setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kalau ada ribut-ribut soal kecurangan di daerah yang diduga banyak melibatkan penyelenggara pemilu juga, tadi saya tanyakan ke Pak Muhammad, Prof Muhammad, kalau memang di daerah banyak juga yang melibatkan penyelenggara pemilu, nah peran Bawaslu juga sebagai pengawas penyelenggara pemilu juga ini, dan juga peserta pemilu, menyelesaikan permasalahan ini di daerah secara berjenjang bagaimana? Ya, jadi begini. Tadi Bang Viva sudah menurut saya paripurna menjelaskan tentang bagaimana proses-proses penindakan terhadap penyelenggara pemilu yang tidak taat asas. Kita punya satu lembaga etik namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di era Profesor Jimli, ketua DKPP pertama, semua pelanggaran etik di semua tingkatan, pusat sampai dengan ke TPS, itu diselesaikan oleh DKPP. Lalu dievaluasi, ada rentang kendali yang terlalu jauh. Akhirnya di era Pak Harjono dan kami melanjutkan selaku DKP berikutnya, itu kita beri kesempatan, kita beri ruang, kita beri kepercayaan, kita beri atribusi kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan jajarannya yang tidak taat asas pada tingkat ad hoc. Jadi kalau ada ad hoc, tenaga-tenaga penyelenggara ad hoc yang tidak taat asas dan diduga melanggar etik, itu diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu secara internal. Yang diselesaikan oleh DKPP adalah penyelenggara permanen, KPU RI hingga KPU Kabupaten, Bawaslu RI hingga Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi menurut saya jauh lebih penting KPU itu mengawasi secara internal. Ya, jangan sampai bahwa masyarakat yang menemukan ketidakdisiplinan itu. Ya, saya sangat simpatik satu sikap KPU RI ketika memberhentikan penyelenggara pemilu di Malaysia, PPLN Malaysia itu kan diberhentikan oleh KPU RI tanpa menunggu sidang DKPP. Itu menurut saya sikap respon cepat yang sangat tepat. Harusnya yang seperti ini juga diterapkan juga begitu ya di dalam negeri. Kira-kira begitu untuk memberikan efek jera, Pak Muhammad ya? Iya, nomor satu efek jera, nomor kedua menyelamatkan pemilu. Jadi orang-orang yang sudah terindikasi kuat tidak taat asas di tingkat ad hoc, jangan menunggu sidang etik. Langsung periksa secara internal, lakukan klarifikasi. Kalau dia terbukti tidak taat asas, berhentikan untuk menyelamatkan tahapan pemilu. Itu penting itu, Mas. Tapi begini Pak Muhammad, saya yakin dan juga paham bahwa Bawaslu juga harus mengawasi begitu banyak elemen begitu dalam penyelenggaraan pemilu. Mulai dari penyelenggara pemilunya sendiri, dalam hal ini KPU, belum juga peserta pemilu, partai politik, dan tim sukses Pilpres begitu ya, di Capres-Cawapres. Nah, tapi kalau banyak juga yang menyesalkan peran Bawaslu saat ini, kenapa kok sudah ramai-ramai baru menindak di saat
sebelum proses pemilu ini berlangsung, pengawasan juga tidak terlalu ketat begitu, sehingga terjadi celah-celah pelanggaran dan kecurangan itu, Pak Muhammad. Iya, jadi memang Bawaslu juga itu punya keterbatasan ya. Sejak era saya itu kita dulu malah tidak punya pengawas di setiap TPS di era saya karena alasan APBN yang tidak memadai. Sekarang alhamdulillah setiap TPS kita itu sudah ada satu pengawas TPS. Tapi itu pun juga tidak cukup. Karena misalnya pengawas tingkat kelurahan dia mengawasi sejumlah banyak RT RW. Jadi memang saya setuju bahwa Bawaslu ini harus dibantu. Apa yang dikerjakan oleh Mbak Titi dan teman-teman masyarakat sipil ini adalah salah satu cara untuk meringankan tugas Bawaslu sebenarnya, menemukan potensi-potensi kecurangan. Nah, kita berharap ya Bawaslu itu responnya cepat, quick respon. Itu yang kita harapkan supaya orang tidak berpikir macam-macam. Kalau responnya lambat, orang hanya kemudian mengatakan, "Oh, ada apa ini?" Seperti yang terjadi Sirekap. Sebentar nyala, sebentar mati, sebentar tampil, sebentar. Ini kan menjadi pertanyaan sebagaimana Bang Viva sampaikan tadi. Kita jadi ragu. Apa yang dikelola ini transparan, akuntabel. Nah, ini satu hal yang menurut saya catatan teman-teman Bawaslu, ketika menemukan pelanggaran atau ketika menerima laporan pelanggaran, itu dilakukan proses yang lebih cepat. Jangan menunggu durasi akhir. Jadi memang Bawaslu punya durasi akhir ya, tapi kita berharap dia menggunakan di awal-awal ketika sejak awal, mudah-mudahan itu ditemukan, betul. Ya, saat penyelenggaraan pemilunya juga belum seintens sekarang begitu ya. Ini harus bisa dideteksi sejak dini. Saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau melihat peran pengawas pemilu di daerah sejauh ini, ketika tadi Pak Muhammad juga Prof Muhammad mengatakan ketika ada gesekan di bawah begitu, ketika ada saksi yang protes, partai politik atau peserta pemilu yang lain yang protes, KPU tidak bisa menjawab. Nah, peran Bawaslu di mana pada saat KPU tidak bisa menjawab ini, Mbak Titi? Iya, Mas Radit ya. Jadi tidak ada penyelenggara pemilu sebesar sebanyak seperti di Indonesia. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Ada KPU, ada pengawas pemilu Bawaslu sampai ke tingkat TPS, ada DKPP, tapi ada satu persoalan, tidak efektif. Nah, jadi ketika pendekatannya adalah mengadakan personel, tetapi tidak ditopang oleh efektivitas kerja, persoalan ini akan terus berulang. Yang ada adalah pendekatannya terus menambah pengawasan, tapi tidak dengan ikutan keluaran efektivitas kerja. Itu persoalan besar di lembaga penyelenggaraan pemilu kita yang Prof Muhammad tadi sebut sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, memang ada kontribusi desain penyelenggaraan pemilu dengan kerumitan kompleksitas teknis yang ada, membuat sulit dilakukan pengawasan secara efektif. Jadi kerjanya tuh terlalu banyak, mengawasi setiap tahapan, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa. Jadi fokusnya itu tidak ada. Harusnya menurut saya ada perbaikan di desain keserentakan pemilu kita. DPRD yang bergabung dengan DPR, ditambah DPD, tambah presiden, itu yang kemudian bahkan masyarakat seperti kami di pemantau pemilu, di pegiat pemilu, juga kewalahan untuk ambil peran di dalam melakukan pencegahan, pelaporan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana situasi hari ini? Saya kira situasi hari ini adalah ada problem besar di bagaimana penyelenggara pemilu merespon keberatan dari masyarakat. Jadi ada kecenderungan untuk misalnya sekedar menyatakan pendekatan formal, ya sudah lapor saja. Padahal ketika ada ketidakpuasan saat itu, tidak semua tuh bisa selesai dengan lapor. Saya mengalami betapa sulitnya melapor. Birokrasi, makan waktu, makan biaya. Kadang-kadang diperlukan itu, Mas Radi adalah, Mas Radi adalah komunikasi. Jadi bagaimana mampu menjelaskan sebuah peristiwa. Jadi ketika ada keberatan, mendudukkan sesuai dengan prosedur, aturan main, itu yang kadang-kadang dibutuhkan, dialog. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terjadi dan pendekatannya langsung pendekatan formalistik. Ayo lapor saja, silakan lapor. Padahal kadang-kadang dibutuhkan tidak seperti itu. Begitu. Jadi memang yang diperbaiki adalah efektivitas kerja itu yang dan maksud juga efektivitas cara menyelesaikan. Nah yang juga jadi perhatian partai politik atau peserta pemilu ya siapapun itu, ini kan sebenarnya sudah diberikan sosialisasi ya soal aturan bagaimana mengikuti proses pemilu begitu. Kita bicara soal dari sisi penyelenggara pemilu. Kalau dari sisi
peserta pemilunya sendiri bagaimana sebenarnya yang ya ini kan it takes two to tango ya. Jadi tidak akan ada asap atau jika tidak akan ada api jika tidak ada tidak akan ada asap jika tidak akan ada api begitu. Nah, kalau ada yang menyulut juga kan tentu penyelenggara pemilu juga tidak akan berani bermain-main. Kalau dari sisi partai politik bagaimana atau peserta pemilu, Mbak Titi? Iya, kondisinya tidak seideal seperti yang kita bayangkan. Misalnya begini, nanti di setiap tahapan kan ada saksi, nanti saksi yang mengawal. Percayalah, soliditas dan konsolidasi internal partai tidak sebaik yang kita bayangkan. Di internal partai pun ada friksi antara caleg yang sama-sama ingin berebut mendapatkan kursi. Di antara partai yang sama-sama ingin berebut untuk mendapatkan kursi. Jadi kalau kita baca tipologi perselisihan hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi, dia ada beberapa tipologi. Pertama, itu menyangkut perselisihan internal. Bagaimana kemudian rebutan suara itu berujung pada sengketa di MK. Dan partai yang mau memfasilitasi ini bagus karena dia menyelesaikan lewat jalur hukum. Yang bahaya kalau diselesaikan lewat internal atau kemudian lewat prosedur non pemilu misalnya. Yang kedua itu adalah persoalan prosedur. Misalnya ada daftar hadir DPT yang tidak ada, C hasil yang tidak ada. Dan ini yang kemudian terjadi di partai kita. Jadi bagaimana kemudian partai mengkondisikan soliditas dan konsolidasi caleg itu juga menjadi tantangan. Dan ini memang pekerjaan rumah di dalam sistem proporsional kita yang kadang-kadang rekrutmen caleg pun dilakukan injury time. Belum lagi kemudian pembangunan dan internalisasi ideologi belum sepenuhnya tuntas. Dan kadang-kadang ya dikasih angin surga juga. Asal kampanyenya besar, uangnya keluar banyak. Nah ini yang kemudian tidak sepenuhnya, mohon maaf ya, banyak caleg kita yang tidak paham sistem pemilu, tidak paham bagaimana cara kerja penyelenggara pemilu. Lalu tiba-tiba melihat data Sirekap, angkanya melambung. 2 hari kemudian angkanya turun. Disitulah yang kemudian tidak semua rasionalitas yang kita pahami bisa bekerja dalam situasi kompetisi pemilu kita, Mas Radi. Ya, dan ketika hasilnya tidak sesuai yang diinginkan juga akhirnya marah-marah itu tadi ya, begitu peserta pemilunya. Nah, kembali ke Mas Viva. Mas Viva tadi sempat menyinggung banyak sekali juga yang dialami oleh Partai Amanat Nasional soal kehilangan suara di daerah. Saya sebelum tanya lebih jauh, tapi Mas Viva sendiri suaranya aman kan? Suara udah selesai. Sudah selesai ya? Jadi aman ya suaranya Mas Viva ya? Nah, kalau bicara kecurangan juga tadi dugaan-dugaan penggelembungan suara, ini kan sebenarnya kalau saya melihatnya ini lebih pelik dari yang dialami di Pilpres. Di Pileg justru lebih pelik karena peserta pemilu di Pileg ini lebih banyak, partai politik belum ada caleg-calegnya lagi begitu. Nah, Anda juga kan duduk di DPR nih Mas Viva, dan beberapa fraksi di DPR kita ketahui sekarang belakangan ini sedang menggalang hak angket untuk mengetahui di mana sebenarnya kecurangan yang dikatakan itu atau penggelembungan suara yang dikatakan itu. Pandangan PAN sendiri soal hak angket yang sedang diinisiasi oleh teman-teman fraksi di DPR di sejumlah partai politik bagaimana, dan ini kaitannya juga dengan Pileg soalnya bukan hanya Pilpres. Bagaimana Mas Viva? Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A ayat 2 kan salah satu fungsi dari DPR di samping hak angket, menyatakan pendapat, juga interpelasi, dan itu juga diatur di Undang-Undang MD3 karena adalah merupakan hak konstitusional anggota DPR. Maka bagi kami Partai Amanat Nasional tidak akan mengganggu, tidak akan menghambat, silakan saja melalui jalur politik hak angket. Tetapi jangan lupa Mas Radi bahwa saat ini masih proses rekapitulasi suara, ada yang di tingkat kecamatan dan ada juga yang di tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi para saksi partai yang sedang berjuang untuk mengamankan suaranya ini sedang melakukan proses jibaku yang sangat luar biasa, baik itu di pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bagi kami tidak sepakat dengan hak angket. Kami ketika ada potensi pelanggaran akan menggunakan jalur hukum, yaitu melalui lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh hukum yang sudah ada dalam proses penyelesaian, apakah itu ada potensi pelanggaran administrasi, etika penyelenggara, atau hasil perselisihan pemilu nantinya. Jadi itu menjadi proses hukum yang akan kami taati, tapi apabila ada kawan-kawan
yang menggunakan jalur politik silakan saja. Karena untuk mengungkap kebenaran itu harus ada bukti-bukti material, dan bukti material itu harus dilakukan melalui jalur hukum, bukan jalur politik. Nah, gitu. Kalau kemudian tujuannya untuk mencari kebenaran. Jadi PAN nggak setuju lah ya untuk hak angket, tapi kan ini juga untuk kepentingan PAN juga kalau memang yang dikawal suaranya di Pileg itu, Mas Viva, gimana tuh? Ya, kita akan melakukan proses sesuai dengan jalur hukum yang sudah ada kan di Undang-Undang. Tapi jalur hukum ya? Ya kan proses itu, dan kami akan berjuang semaksimal mungkin karena ternyata proses perjuangan itu juga tidak ringan. Intinya bahwa dalam segala cuaca pemilu serentak ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, bukan hanya bagi partai politik atau penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi agenda nasional yang harus menjadi bagian penting dalam proses untuk membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Dan ini menjadi tantangan ke depan untuk para penyelenggara pemilu, harus selalu setiap hari meningkatkan kualitas dan integritasnya, karena bagi kami merasa bahwa kita akan terus berjuang untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan para penyelenggara pemilu juga harus mengupgrade dirinya dalam hal peningkatan kualitas dan integritas agar bisa bekerja dengan baik. Artinya output misalnya kalaupun memang ini bergulir gitu ya, hak angket di DPR ini kan secara politik memang dan bukan hukum, tapi artinya output hak angket ini sendiri nanti ujungnya menurut PAN sendiri, menurut Mas Viva juga tidak akan sekuat atau selegitimate produk hukum atau jalur hukum begitu ya kira-kira untuk penyelesaian pemilu ya Mas Viva ya? Ya, sampai saat ini kan belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket. Dan ini akan kita cermati, dan hak angket itu tidak akan bisa untuk menggugurkan atau menggagalkan hasil pemilu. Kan saja melalui jalur politik, kalau untuk mencari kebenaran bagi kami Partai Amanat Nasional, kebenaran itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti material, dan bukti-bukti material itu adalah harus ditempuh melalui jalur hukum. Karena sekarang proses pemilunya juga sudah selesai, tapi penghitungannya belum selesai begitu ya, dan sudah mengemuka banyak sekali dugaan kecurangan begitu ya, banyak sekali yang protes di daerah terutama untuk akhir-akhir ini soal Pileg juga, soal protes-protes dari para partai politik dan juga caleg. Ini kanal-kanal bisa ditempuh dari mulai sisi hukum maupun juga sisi politik. Ini perihal pilihan saja begitu ya dari peserta pemilu untuk menempuh jalur mana. Ada jalur hak angket secara politik. Tadi Mas Viva mengungkapkan kalau PAN lebih baik menempuh jalur hukum. Ada kalau penyelenggara pemilunya juga bisa diproses di DKPP, atau peserta pemilunya juga bisa di MK nanti untuk sengketa hasil pemilunya. Nah, jadi kanal-kanal ini nanti bisa digunakan jika memang kecurangan pemilu ini yang sekarang akhir-akhir ini digaungkan makin meruncing begitu ya ke depan. Tapi kita semoga berharap ini juga bisa diselesaikan sebelum tanggal 20 Maret pada saat penetapan suara pemilu 2024. Baik, terima kasih narasumber kami pagi hari ini di Kompas TV. Ada Mas Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional, lalu Profesor Muhammad Hamid, mantan Ketua Bawaslu, lalu juga ada anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Titi, sehat selalu. Assalamualaikum.